Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal yang kemarin digunakan untuk latihan. Nah, kemarin ada ya, X ditambah 3Y kurang dari 9, 2X dikurangi Y kurang dari 4. Dan ada syarat yang ketiga di mana X nya lebih dari sama dengan 0, Y nya kurang dari sama dengan 0. Oke, pertama kita tentukan dulu syarat yang terakhir ini, yang paling sederhana ya. Kita tuliskan bahwa X itu lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Itu letaknya ada di kuadran keberapa? Oke, kita lanjut. Ini saya buatkan koordinat kartesius. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Kita ingat bahwa ini adalah titik 0,0. Dari sini ke kanan itu X-nya positif. Dari arah sini ke kiri itu X-nya negatif. Dari ini ke atas Y-nya positif. Dari sini ke bawah itu Y negatif. Saya beri nama ini Y negatif. Ini Y positif, ini X positif. Berarti daerah sini adalah X negatif. Maka jika kita diminta menentukan daerah X lebih dari sama dengan 0, ini kan artinya berarti X positif. Berarti arahnya yang ke kanan. Y kurang dari 0, Y kurang dari 0 berarti itu arahnya ke bawah. Maka kuadran yang dipakai itu adalah kuadran ke-4. Oke, berarti nanti daerah yang memenuhi itu harus masuk di daerah ini. Bukan kuadran 1, bukan kuadran 2, bukan kuadran 3. Ya, kuadran ke-4. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan menggambarkan garis. Di sini yang diminta itu daerah X ditambah 3Y kurang dari 9. Nah, kita mau menggambarkan dulu garis X ditambah 3Y sama dengan 9. Caranya sudah pernah dipelajari di SMP. Ya, ini adalah koordinat sumbu Y-nya, ini X, ini Y. Ini adalah titiknya. Oke, kita masukkan dulu. Ambil X-nya sebenarnya bebas. Tapi untuk lebih mudahnya saya ambil X-nya di sini adalah 0. Masukkan ke persamaan ini. Jadi ketika X-nya 0, maka kan berarti menjadi 0 ditambah 3Y sama dengan 9. Sehingga 3Y sama dengan 9. Maka diperoleh Y sama dengan 3. Dari 9 dibagi 3. Oke, saya tuliskan di sini ya, 3. Ini kita peroleh titik 0,3. Oke, sudah ketemu titik 0,3 ya. Kita masukkan dulu ke koordinat kartesius 0,3. 0,3, Y-nya kan 3. Ini ketemu titik yang pertama. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi. Kalau tadi kita sudah ngambil X-nya, sekarang kita tinggal ngambil yang Y. Kita ambil Y-nya 0. Tulis ya. Ini hanya untuk lebih jelas. Ketika Y-nya saya ambil 0, maka X ditambah 3 kali 0 itu sama dengan 9. 3 kali 0 jelas 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 9. Oke, kita masukkan ke sini. X-nya sama dengan 9. Sehingga nanti diperoleh 9,0. Selanjutnya masukkan ke koordinat kartesius. Y-nya 0, X-nya 9. Ya, berarti di sini titiknya. Nah, kedua titik ini nanti silahkan dihubungkan. Oke, kedua titik tadi dihubungkan ya. Titik yang pertama dan yang kedua tadi kita hubungkan. Kita beri nama. Ini tadi garis X ditambah 3Y sama dengan 9. Ya. Selesai ya. Kita sudah bisa menggambarkan X ditambah 3Y sama dengan 9. Lalu daerah yang diminta, kembali ke soal. X ditambah 3Y kurang dari 9. Oke, kita ambil lagi. Ingat, garis ini berarti kan membagi dua daerah ya, di bawah dan di atas. Contoh, kalian mau ambil titik ini.
titik 10,0. Saya ambil titik 10,0. Titik 10,0 ini posisinya kan ada di sebelah kanannya ini ya. Di sebelah kanannya garis ini. Itu nanti akan mewakili daerah yang di sebelah kanannya garis. Nah, kanannya garis kan dari sini nih. Oke. Nah, ini kita masukkan. Ini artinya kan X-nya 10, Y-nya 0. Nah, ini kan berarti hasilnya adalah 10 ditambah 0. Hasilnya adalah sama dengan 10. Titik 10,0 ini kan artinya titik X-nya itu 10, Y-nya 0. Maka ini diperoleh 10 ditambah 0 sama dengan 10. Nah, kalau 10 ini kita bandingkan dengan 9, 10 ini kan berarti dia lebih dari 9 ya. Yang berarti yang di ruas di sebelah kanan ini semuanya adalah lebih dari 9. Padahal yang kita cari itu adalah kurang dari 9. Maka daerah yang kita arsir itu berarti ada di bawahnya. Ya, karena ini kan tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Oke, karena ini tidak memenuhi, jadi ini jangan diarsir. Yang diarsir berarti sebaliknya. Oke, kita arsir dulu. Oke, daerah yang sudah kita arsir ini ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang kita arsir ini. Ada di bawah garis. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, tadi garis yang pertama itu sudah ya, X ditambah 3Y sama dengan 9. Sekarang tinggal 2X dikurangi Y sama dengan 4. Oke, kita akan menggambar garis 2X dikurangi Y sama dengan 4. Sama, kita tuliskan koordinatnya dulu. Koordinat XY, kemudian di sini titiknya. Oke, kita ambilnya sama. X-nya 0. Berarti 2 kali 0 berapa? 0. Maka kalau 0 dikurangi Y sama dengan 4. Ini jadi min Y sama dengan 4. Y-nya sama dengan negatif 4. Oke, kita tulis di sini negatif 4. Maka titiknya ini menjadi 0, negatif 4. Berikutnya kita ambil Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti 2X dikurangi 0 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4. Diperoleh X-nya sama dengan 4 dibagi 2. 2. Oke, maka kita peroleh titiknya 2,0. Oke, kalau sudah kita masukkan semuanya ke koordinat kartesius. Titik yang pertama 0, negatif 4. X-nya 0, negatif 4. Kita cari dulu ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 0, negatif 4 di sini. Ya. Berikutnya adalah 2,0. 2,0. Oke, X-nya 2, Y-nya 0. Maka saya peroleh titiknya di sini. Oke, kalau sudah kita hubungkan. Oke, kita sudah hubungkan ya. Ini garis yang jelek jangan ditiru. Tadi penggarisnya bergerak. X-nya tadi titik 0, negatif 4 ini dengan titik 2,0 kita hubungkan jeret. Kita beri nama. Garis 2X dikurangi Y sama dengan 4. Artinya apa? Artinya ketika kamu ngambil titik di garis ini, itu nanti hasilnya adalah 4. Ya. Kamu ambil sembarang titik di sini, kalau dimasukkan ke koordinat X, Y, kamu hasilnya adalah 4. Jadi sepanjang garis ini hasilnya adalah 4. Padahal yang diminta kurang dari 4. Nah, sama seperti tadi. Garis ini ya, ini kan membagi 2 ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang mau diarsir yang mana? Ambil titik bebas. Yang jelas kamu harus tahu posisi titik yang kamu ambil ada di posisi mana. Saya mau ambil titik 0,0 ini. Ya. Posisi titik 0,0 itu kan jelas berarti pada garis ini kan posisinya dia di sebelah kiri. Berarti dia mewakili daerah sebelah kiri. Saya ambil titik 0,0. Ambil titik 0,0. Maka diperoleh persamaannya tadi adalah 2 kali 0
dikurangi 0 sama dengan 0. Ya kan, ini 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Bandingkan 0 dengan 4. 0 dengan 4 berarti kan dia tetap dia benar ya, kurang dari 4. Benar ya, 0 kurang dari 4. Yang kita bandingkan kan ini 4. Berarti ketika saya ambil titik di sini hasilnya adalah 0. 0 kurang dari 4. Yang kita cari benar nih, kurang dari 4. Berarti titik yang diwakili oleh 0,0 ini, daerah yang diwakili oleh 0,0 ini memenuhi. Saya tulis di sini memenuhi. Kalau memenuhi berarti daerahnya harus diarsir. Oke, kita arsir dulu ya. Oke, sudah ya, kita arsir ya. Karena 0,0 memenuhi berarti yang kita arsir yang arah sebelah kiri. Oke, di sini kan berarti ada nih 2 garis yang bertumpuk kan ya. Kalau kita lihat ada 2 garis yang bertumpuk. Yang mana yang bertumpuk? Yang bertumpuk tentunya yang ini kan, ini bertumpuk ini kan. Nah, ini bertumpuk. Nah, tapi yang diminta tadi ada syarat yang mudah tadi. Yang diminta tadi adalah X-nya lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0, dimana kita sudah memetakan bahwa itu hasilnya nanti ada di kuadran ke-4. Berarti kita ambil yang ada di kuadran ke-4. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran ke-4. Oke, pada kuadran ke-4 yang garisnya bertumpuk yang mana? Oke, yang segitiga ini ya. Nih. Oke, yang ini. Nah, oke, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ini D, H, P. Yang bentuk segitiga ini. Yang memenuhi keduanya. Jelas? Jadi hanya 3 ini ya. Nih, kita arsir lagi boleh. Biar lebih jelas. Daerah himpunan penyelesaiannya itu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.